Tapi setelah saya ngikutin tekuni di bersih-bersih masjid ini, terus kemudian saya juga sering konsultasi sama beliau, ngobrol-ngobrol gitu gimana ya. Kayak gini. Pokoknya tenang loh. Gue sing tenang. Nah, karena biasanya gitu saya itu kalau misalkan disuruh terutama sama istrinya Pak Agus. Nah, itu pas itu kan saya suruh Bagus. Pak minta tolong beliin ini. Oh ya, berangkat saya. Sampai tempat lupa saya. Memang luar biasa. Salam syukur, salam bahagia. Masih di Pojok AI. Gimana Pak De? Kedatangan siapa hari ini? Kedatangan di Supri. Halo, selamat malam Mas Wahono, Mas Dito. Selamat malam. Di Yuki. Wah, selamat malam juga. Ya, Alhamdulillah. Gimana kabar ini? Terima kasih diberi kesempatan pada paling. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Siap Mas Dito. Sehat ya? Sehat Mas. Selalu sehat. Kelihatan Sudah Pak, dari dikasih. wajahnya tuh ini. Habis makan nggak ya? Makan lele. Udah lama lele kalau kita tadi makan apa? Pakai ikan apa? Ikan arwana ya. Arwana nggak bersisik. Jadi beliau berdua ini dari Akuliah Indonesia yang juga selalu kita bahas itu Pak De. Yang apa kegiatannya itu bersih-bersih masjid gitu. Ya. Betul. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol nih sama Siap, Mas beliau Dito. berdua ini Siap. tentang ya bagaimana sih pengalamannya di Akuliah Indonesia misalnya selama bergabung, selama berkegiatan, ikut kegiatan bersih-bersih masjid. Kira-kira begitu kan Pak De ya? Iya, apa yang kamu kok iso masuk neng BBM itu gimana itu? Oh, Dulu awalnya gitu. dulu awalnya tuh. Kok bisa tertarik gitu loh masuk Akuliah Indonesia, bergabung. Pertama kali kan ketemu sama Mas Gusmin itu dulu. Waktu itu Gusmin itu siapa Pak Gusmin? ya Mas Agus Oh, Sumardoso itu. Pak Agus Iya. Sumardoso, foundernya. Dulu ada Iya, Pak De ya? iya. Pertama itu waktu reuni itu ya? Betul nggih. Nah, itu kan reuni SMA. SMA. Ya, beliau kan teman latihnya Mbah Supri ini kan. Oke, Iya. satu angkatan. Satu angkatan bersenjata. Angkatan yang tidak bersenjata. Iya, Pak. beliau. Senjatanya kan pulpen ya. Beliau ngendika gini, Pak De. Ini berhubung kita masih diberi umur panjang, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengabdi ke jalannya Allah. Itu berapa tahun yang lalu berarti? Wah, itu sudah berapa tahun ya sekarang? 7 tahun Ya, 8 tahun. lebih ya Mas. Wong kita BBM aja udah 8 tahun. Ya. Udah 8 tahun Iya ya. kok, iya itu. Berarti mulai dari awal banget ya? Awal banget itu kan itu. Siap. Nah, ini dengan jalan apa Mas Agus ini? Ini Pak De, kita ngabdi pada Allah ya dengan jalan kita bersih-bersih masjid. Oke. Siap Mas. Tak dukung Terus tujuan. itu berapa person yang Ya waktu itu masih sedikit ya Mas waktu. Sedikit sekali waktu itu, sedikit awal-awalnya sekali waktu itu Mas baru 4 orang. Iya. Jadi 8 orang. Tapi bareng dengan Pak Juki ya? Ya. Nah, kalau saya kan mungkin berbeda ya, karena kebetulan saya sebelumnya kan memang udah ikut beliau. Jadi sebelum ada, kalau terus Pak Dusupri kan- saat saya nganter beliau reuni itu ketemu Pak Dusupri ini gitu. Terus beliau diajak. Tapi ketemunya pada saat reuni, ketemunya Pak Juki sama Pak De Supri maksudnya ya? Ya, Ya, mungkin Pak sama Pak Agus, Mas- yang iya. pokok dengan Pak Agus. Kalau saya hanya ngobrol di belakang. Oh, Ya kan sumbernya Mas Jadi- Agus. iya. Ya, saya kan temennya gitu. bagaimana ajakan Pak Agus itu gimana? Ya itu, Ajakannya. ya ajaknya kita gunakan kesempatan masih diberi umur ini. Kita gunakan untuk ngabdi kepada Allah. Dan beliau berkata pokoknya Pak De, kalau kita sudah di jalannya Allah kita tidak mengharapkan apa-apa. Ganjaran nggak usah.
pahala. Nggak usah berharap apa-apa iya. gitu ya. Pokoknya terserah Allah aja. Tuh. Jadi nggak punya harapan belas ya? Enggak punya selain Allah aja. Itu beliau berkata seperti itu. Siap saya Mas, siap. Tak dukung Mas itu. Terus ini udah berjalan Sekarang waktu BBM ini ya 8 tahunan ini. 2 tahun. Tapi nggak ada paksaan ya. Enggak ada. Maksudnya begini, ada nggak rasa pada saat itu ya? Itu rasa terpaksa jadi wah aku terpaksa ikut lah gitu. Memang kalau awalnya sih seperti itu. Jadi kadang ada pemikiran wah ngopo ngapain gitu ya. Sempat gitu juga. Jadi tapi setelah terus ditekankan sama beliau, diberi penjelasan ya bahwa namanya apa ya BBM di Akliyah ini itu memang kita itu bukan sebagai relawan gitu ya, tapi memang betul-betul kita mengabdi pada masyarakat. Jadi kalau boleh kita karena kalau relawan itu jadi ya namanya relawan. Ya seperti itu yang beliau ini lebih mungkin maknanya mungkin lebih ke pengabdian gitu ya. Itu benar. Betul. Ya. Mengabdinya pada siapa? Mengabdinya pada Allah. Allah ya. Boleh dia. Memang kita harus itu. Karena memang gimana ya betul-betul yang kita ikut BBM itu ya itu sebetulnya memang kayak memang yang terpilih gitu loh. Karena saya sendiri mengalami bahwa saya sering ngajak rekan-rekan teman-teman, ngajak teman-teman, bahkan saudara keluarga saya sendiri saja, tapi mereka hanya bilang bagus, tapi enggak bagus, tapi tidak tergerak. Saya enggak tahu itu. Jadi mungkin sebenarnya itu betul-betul. Ya Pak De Supri ya pernah Mas itu Mas Wano ngajak istrinya Pak De Supri, tapi ya gimana lagi? Enggak bisa. Enggak mau tuh. Alasannya apa alasannya? Alasannya ya ada aja alasannya. Dia mengatakan tadi bersih masjid itu baik. Baik. Bersih itu baik. Ya. Kenapa kebaikan itu kok enggak dijalankan? Oh, itu kan kebaikan itu kan kata baik kok dia enggak mau ikut. Maksudnya kan udah tahu kalau baik ya, tapi tetap tidak enggak gerak gitu. Tidak tertarik toh? Padahal udah tahu kalau baik kan. Memang kalau dihubungkan seperti itu memang orang-orang yang beruntung yang di jalannya Allah, yang dijalankan Allah. Mungkin kalau istrinya Pak De Supri masih ditutup kata Pak Juki tadi. Bila kita ke BBM itu dipilih. Ya, dipilih. Yang terpilih itu memang. Misalnya kalau kita berprinsip di relawan itu mesti terseleksi lah gitu. Nanti dalam hal itu terseleksi itu ya nanti karena banyak pengalaman Pak De. Sekarang persyaratan ya Pak De sendiri aja kan dulu awalnya kan teman-temannya banyak yang ikut. Banyak. Tapi dulu saya perhatikan satu demi satu hilang gitu ya. Tidak muncul lagi lah itu. Kan dari situ kan ya betul. Saya kok iso ya. Saya hanya gitu aja, saya enggak ngerti ya kenapa alasannya masing-masing mungkin masih bertahan sampai sekarang ya. Iya, saya. Ya alhamdulillah ya itu. Dan itu benar pesannya Pak Agus itu ya pokoknya kita kalau sudah berharap karena lillahi ta'ala jangan punya pikiran yang lain Pak De. Oh siap Masa. Ternyata saya praktekkan ini enak sekali. Kalau sudah mau BBM udah seperti nggak ada masalah yang lain itu nggak ada. Berarti tadi katanya Kang Supri. Tadi nggak ada harapan pahala, nggak mengharap ini ya. Iya. Berarti orang yang sudah mau ikut tapi keluar dengan sendirinya, itu berarti dia ada harapan ya? Wah itu ada harapan mungkin dari dianya sendiri punya maksud dan tujuan sendiri Mas. Tapi non sewu Pak De Supri. Dari sebagian yang kemudian mundur teratur itu, ada nggak yang balik lagi? Masuk lagi. Nggak ada. Jarang. Nggak ada. Hampir bisa dikatakan nggak ada yang kembali. Ada yang memang nyoba lagi tapi ya mental lagi karena mungkin ya. Jadi kalau kita punya niatan
Malah dulu Dia punya niatan tujuan yang maksud. udah punya maksud. Karena Tapi belum kadang kan terlaksana. ada yang berapa dengan BBM itu kan mengharap keluarganya atau permasalahannya Tersolusikan. teratasi. Nah, mungkin jadi memang setelah memang teratasi akhirnya ya selesai gitu. Atau mungkin malah justru ikut ternyata tidak teratasi terus ya. Wah. Jadi terus putus asa mungkin bisa jadi kan. bisa jadi. Jadi nggak Padahal, sabar menunggu proses. Padahal kalau Mas Agus itu sebenarnya kena dikatakan dia itu ya apa ya, petuahnya itu sangat bermanfaat. Dulu kan ada waktu temannya Mas Agus atau apa yang sudah berkeluarga beberapa tahun, belum dikaruniai anak, dengan saran dan nasihatnya Mas Agus itu bisa. Nah itu. Tapi ada juga temannya Mas Supri itu adik leteng SMA Pelarat Mas Wano. Itu juga gitu, tapi malah istrinya berontak. Bu, Iya, kalau ada yang bilang gini, kalau kamu ikut BBM lebih baik nggak usah sama saya saja gitu. Istrinya bilang gitu. Lah, akhirnya ya Mas Agus, ya semoga terserah jenengan gitu. Akhirnya ya menjelep juga ya orangnya tenggelam juga nggak ikut. Iya, seharusnya itu kan tantangan itu. Masa manusia dengan Tuhan kalah dengan manusianya? Iya toh? Ada juga yang seperti itu ya. Iya Mas itu. Ada yang istrinya nggak setuju gitu Ada ya. dan ini jenengan udah 8 tahun ini berjalan 8 tahun. Menurut saya Bu, Ade, yang tadi yang kayak misalnya ada yang istrinya tidak setuju atau anggotanya yang tidak setuju gitu. Itu biasanya karena apa? Karena kalau dari sisi manfaat kan pasti apa ya? Kegiatan BBM ini kan positif ya. Ya positif. Mestinya ya kalau di apa kira-kira yang jadi kendala. Iya, yang jadi yang sebab. Iya, kok terus enggak setuju saya gitu. Apakah itu terus? Karena gini Mas. Itu mungkin pada hari Minggu itu dia mempunyai acara, mungkin kalau yang berdagang dia tidak bisa meninggalkan pasar. Ya. Kalau yang kerja mungkin yang ikut apa, misalnya kerja ikut cateringan, mungkin kan pada hari Minggu itu kan dipakai untuk cateringan. Padet-padetnya ya. Banyak-banyaknya. Jadi ya mesti memang ini pengabdian betul ya. Wah, saya kira ya Pak betul. ya. Iya, tapi kan dia belum iman bahwa rezeki itu yang ngasih Allah. Itu namanya belum menyadari. Belum menyadari. Kalau sudah menyadari ya pasti akan. Tuh. Tapi menyadari itu kan bagian dari proses Pak D ya kan. Iya. Menyadari bahwa semuanya ini datangnya dari Gusti Allah. Bahkan podcast ini pun terjadi karena Gusti Allah ya kan. Betul. Lah iya. Kita dikumpulkan di sini kan karena Gusti Allah, bukan karena kita janjian bareng-bareng. Enggak. Nah, Kalau memang selama 8 tahun itu apa yang kau raih manfaat atau bagi Anda gitu. ada manfaatnya ya? banyak sekali Mas itu. Bersih-bersih masjid ini. Banyak sekali. Ya, setelah saya ngikuti apa yang dikatakan, yang nasihatkan dari Mas Agus itu, Pak Gusman dulu, ternyata saya yakini betul itu pokoknya kita BBM hanya karena Allah Ta'ala, tidak memikirkan yang lain-lain. Itu ternyata dalam kehidupan Pak De Supri itu sehari-harinya itu ternyata sedikit saya bisa merasakan itu dimudahkan segala-galanya. Jadi lebih teratur mungkin ya. Betul Mas, betul. Ya, pokoknya yang dulunya saya itu mempunyai rasa was-was, khawatir. Misalnya kan non sewu Mas itu. Saya kan Pak Supri kan kalau sore buka potong. Itu kan. Bengkel rambut. Bengkel rambut Pak Diompong. Ada curi, kalau diomong tarik Pak Diompong sungguhan. Tapi kalau bengkel rambut pakai las nggak? Nggak ada alat lasnya ya. Awalnya jadi borok. Memang betul Mas Dito ini manfaatnya
banyak sekali sampai sekarang aja bisa merasakan. Pokoknya kita tidak ada akunya selain Allah. Mas Agus bilangnya gitu. Rasa akunya hilang Pak D. Karena aku gitu. Iya. Pokoknya Allah semua Pak D. Siapa laris karena aku jago motongnya enggak ya, boleh ya. Itu nonsen Mas gitu. Iya. Kita misalnya berdoa, ya Allah, dulu ilmu Mas Agus pernah dikasihkan sama Pak D. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa karunia-Nya Allah, tanpa rahmatnya Allah, tanpa pertolongan Allah. Itu saya camkan sampai sekarang itu nasihatnya Mas Gusman itu. Iya, Pak. Tapi dalam prakteknya enggak mudah Pak D, itu meninggalkan keakuan. Ya, namanya itu kan yo. Tapi bagian dari itu ya. Sedikit yang sedikit. Kita belajar bareng gitu untuk kesadaran keimanan kayak itu. Iya. Tapi memang betul itu kan. Tadi mau ngomong apa saya? Oh iya benar ya. Saya minum dulu kalau lupa. Banyak apa? Oh ya silakan loh. Ini banyak. Ini airnya betul loh. Iya. Tak kira ki wadah. Tapi minum harus lewat sini kayaknya. Oh iya minum dulu aja. Ayo ngene ki tak kena go intermezzo. Oke Mas Ki, gimana? Oke. Dari mana tadi saya? Bodoh amat ah. Oh iya, manfaat. Jadi gini, jadi memang saya cerita dulu tentang perjalanan BBM itu. Karena awalnya itu kan memang banyak tantangan itu. Tantangan apa ya? Tantangan. Jadi halangan gitu loh. Terutama dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga yang paling pokok. Malah dari pihak keluarga. Awalnya sempat marah-marah gitu. Kenapa? Saya minggu ini saya istirahat. Tapi saya ya alhamdulillah ya istilahnya diberi. Pokoknya saya minggu itu ya tetap BBM. Kalau ada undangan ya Jagong manten umpamanya. Jagongan ini saya undangan manten ya ada undangan misalnya hari Minggu Sabtunya kita ke sana enggak apa-apa kan. Tapi kan gini ya wis ora apa-apa pokoknya gitu. Atau sebelumnya. Nah, itu tantangan. Terus kalau dari manfaat tadi ya. Kalau manfaat itu tantangan tadi itu. Karena begini saya sendiri terus terang aja. Jadi di awal itu saya itu kan orangnya kemurungsungan. Kemurungsungan itu apa bahasa Indonesia itu? Keburu-buru gitu ya. Keburu-buru. Enggak tenang, enggak bisa seperti tenang. itu. Emosian dalam artian gampang tersinggung itu loh Mas. Mudah tersinggung. Sensi lah. Itu jadi ada yang ngomong agak sanu sedikit, wah udah emosi jelas langsung spontan. Nah itu. Tapi setelah saya ngikutin tekuni di bersih-bersih masjid ini, terus kemudian saya juga sering konsultasi sama beliau, ngobrol-ngobrol gitu gimana kayak gini. Pokoknya tenang loh, gue sing tenang. Nah, karena biasanya gitu, saya itu kalau misalkan disuruh, terutama sama istrinya Pak Agus, nah itu pas itu kan saya suruh, Bagus. Pak minta tolong beliin ini, ya berangkat saya sampai tempat lupa saya. Apa tadi ya? Saya mau berapa aja Betul lah seperti itu kan. Iya dulu. Karena Seolah-olah saya begitu baru Pak belikan ini ya. Oke. Oh ya, langsung siap. Kan sampai tempatnya lupa bukan makan itu Mas. Ya, tapi itu kenyataannya berulang kali seperti itu. Saya jadi atau akhirnya setelah itu ini saya tenangkan terus suruh catat, saya catat terus ya itu yang saya jadi emosi saya udah berkurang terus iso nompo lah seperti bisa terkendali dan udah bisa mulai terima gitu terus
Enggak, Di Pak situ itu Agus yang itu- saya- Pak Agus gitu itu ya. Sehingga- memberi saran, memberi wejangan. Kalau orang Jawa itu setiap apa, dan ini tadi kan ada catatan. Apakah sekarang sudah dicatat ya? Ya. Catatan itu ya memang dari apa ya, berbagai hal itu termasuk dalam kerja, dalam terus kalau misalkan masa ngaji ya apa yang saya tangkap dan itu saya catat memang. Hanya memang Ya. belum kitabnya belum Kan ini Mas tidak itu. serinci. Belum katam, Ya. belum katam. Ini kan kalau Pak Agus itu kan kalau Sabtu kondur dari Jakarta, Dari Jakarta, iya. terus minggunya BBM, terus malamnya nanti ada pengajian yang namanya ngaji rasa itu, bukan ngaji Ya, membaca betul. enggak. Tapi kalau Mas Agus itu kebanyakan ngaji rasa, Mas. Jadi setiap ucapan ilmu yang diberikan itu dirasakan betul-betul, tidak hanya dihafal tapi langsung dirasakan. Ya. Mesti juga tidak terlepas dari kitab suci Al-Qur'an. Yo, Ya. jelas Kesana, itu ya. pedoman utamanya beliau kok ya. Setiap langkahnya tidak akan keluar dari Al-Qur'an. Artinya ya. applicable-nya dari kitab Al-Qur'an itu ke kehidupan kita sehari-hari kan seperti itu ya kira-kira. Iya, Mas, itu betul. Jadi enggak asal ngasih. Jadi ibarat kalau kita Ilmunya, sholat, iya. membaca surat itu kita paham maknanya, tidak hanya Betul. sekedar tahu maknanya tapi betul-betul paham itu ya kira-kira Iya, seperti itu ya. dipraktekkan itu Saya bisa. tuh seneng apa yang dimaksud ngaji rasa tadi? Oh, ngaji rasa. Nggih, jadi ngaji rasa itu ya, Mas. Ngaji rasa ya. Ngaji rasa. Rasa ya. Rasa. Rasa yang kita. Betul. Jadi setiap beliau memberi ilmunya itu memang bisa dirasakan. Misalnya Pak D, kita itu dikasih karunia banyak sekali tidak bisa kita hitung Pak D Supri. Nah, contohnya kita diberi mata, diberi hidung, itu disyukuri semua Pak D. Itu diucapkan Pak D. Diucapkan. Jangan kita diam Terima saja. kasih hidung, Iya. terima kasih mata. Terima kasih mulut. Betul seperti itu. Terima kasih bantal, Ya, ya. itu Mas itu. Jadi alhamdulillahnya satu-satu ya kalau Wah, perlu ya. itu yang namanya itu kalau Mas Agus itu namanya nyeken ilmunya, nyeken karunia, scan karunianya Allah yang diberikan Allah dalam tubuh kita. Ternyata kita tidak bisa menghitung kok ini. Ya. Jadi itu Kan dari atas ya, Dek. Iya, Dari atas ke betul. bawah. Dari rambut sampai jadi ujung itu ada kaki. terima kasih mata, terima juga yang nyata ya. Yang Iya. nyata. Kita merasakan betul jadi Yang nyata. seluruh tubuh organ tubuh yang kita ini kan kita Jadi kalau dalam bahasa Arab lauful mahfud. Wah, ya, kita itu. Iya itu Wah. yang nyata kita. apa itu Pak D? Pintar ya. Yang nyata. Oh, betul. Ilmu beliau itu udah Gitu loh. Iya, betul. Lauful mahfud. Itu sudah dicatat tahu loh. sama Allah. Itu memang setiap makhluknya, ciptaannya Allah sudah dicatat semua ya itu di Lauful Mahfuz. Oh, misalnya di Supri besok hari ini akan gini, besok malam Jumat akan dikumpulkan sama Mas Dito, Mas Wahono, Mas Juki, Mas Iwan, Mas Sadid. yang kita berkumpul bersama. Nah, ini Iya. sudah ada di Kenyataannya dan nyata. nyata. Dan nyata-nyata terjadi ini kan bukan sekarang. Tidak iya, mengada-ada ya. Nah, kalau Moeb itu kalau ilmunya Mas Agus jangan dipikir. Oh. Iya, enggak boleh ilmu yang belum Ora nyatanya ketok, luar. dipikir, ya. Oh, enggak boleh, itu tantangan besar itu ilmunya Mas Agus. Yang nyata-nyata aja. Itu nanti jatuhnya ke apa ngarep-ngarep Iya. Oh iya. Terus Iya. akal-akalan. akal-akalan betul. Nah, selama 8 tahun ini, Nggih. jenengan kan sudah ada ilmunya, sudah ada manfaatnya, sudah ada rasa ini. Adakah masjid sing menjadikan Anda terinspirasi ini Punya kenangan. terkesan Betul gitu terkesan ya. betul. Nah, ya, punya kenangan. Oh, Masjid Masa- masjid mana yang membuat terkesan sekali gitu? paling terkesan itu ya
memang Pak De Supri ini selama 8 tahun Mas itu nggak pernah pindah-pindah jurusannya kamar WC. mandi. Oh, ini jobdesk. Jobdesk pada saat bersih-bersih masjid. Sama tempat wudhu. Belum yang lainnya belum pernah. 8 tahun selama 8 tahun loh Mas. Itu kan kejadian yang mengesankan ini Yang- di masjid mungkin al-opo Al oh ya, ya ada. Tapi beliau ini termasuk yang beruntung. Karena beliau ini dapat tempat yang basah kan. Berarti ya. Iya. Renes loh. Nek Ayo Mas, Om jelas basah mau ngembes terus. ini pegawai luar negeri Oh iya. Saking bahasanya sampai kademen loh Pak. Nah, pertama kali yang paling mengesankan itu Mas, itu Pak De Supri itu bersih-bersih di masjid ini loh Mas, dekat Museum Perjuangan itu loh Mas, masjid apa itu? Kidul. Oh, sebelah utaranya. Sebelah selatannya ya. Ya sebelah selatan jalan, ya ya. Sebelah utara museum toh? Oh, utara museum kan. Oh, masuk museumnya itu loh. Ya. Wah itu mendapatkan itu apa? Hadiah itu Mas. Apa itu hadiah itu? Hadiahnya ya lele kuning itu. Kau wah itu Kalau luar kita biasa. istilahkan rudal ya. Ya rudal, Rudalvo. Itu yang kejadian unik ya. Wah lah itu memang di sini inilah ini apa ujiannya di Supri, gimana cara mengatasi. Kalau Pak Jogi yang mengesankan ini mendapat apa ini kok. Atau mungkin ada masjid yang serem. Wingit itu. Ada, Ya. ada. Masih Pak Jogi. Ada. Nih, Ayo kalau Mas Jadi- Jogi ingat, ayo. Kalau ingat Pasti aja. gimana Mas? Sebetulnya Ah, memang ya, jadi karena akhir-akhir jadi mungkin berapa tahun ya kita masjid-masjid dari keraton itu mulai Oh, yang masjid-masjid Patonegoro. termasuk Patonegoro, masjid Kagungan Dalem dan sebagainya itu. Memang dari pengalaman yang saya di Supri ngalami juga memang kadang di awal pertama kali kita masuk ke masjid-masjid itu, masjid kan termasuk masjid-masjid kuno semua kan itu, tahun masjid Yang masjid zaman dulu itu ya. Zaman dulu banget. ramai sekali itu. Nah itu kadang saya ada merasakan begitu masuk itu panas hawanya itu. Hawanya kok sumuk panas gitu. Padahal Gitu ya. masjid itu terbuka, panas rasanya. Padahal panas Apa? Saya nggak ngerti nggak ngerti sama sekali. Wah, pokoknya oh ya wis lah panas ya men. Kita ngerjakan. Karena memang kalau saya kejatah di dalam sih ya, di dalam Kalau Pak Jogi jobdesknya apa? Kalau tadi Oh, kan kan, di ya, situ saya- tempat yang basah nih. saya dari selama ikut BBM itu akhirnya terseleksi di bagian lampu sama kipas angin dan sebagainya. banyak apa itu? Banyak angin kalau kipas angin. banyak bleduknya. Sama tuh ini. Hampir sama. Itu kalau makanya tadi. akhirnya dari situ kan kalau Wah, dari Diki bleduknya banyak. kalau dari seremnya itu memang ada dari rekan kita juga yang kena juga karena Kenapa? mungkin di masjid Kagungan Dalem yang Imogiri kok Imogiri tuh yang sini nih Di sini kota gede. kota itu. gede Di Pot Galeh. jajaran itu loh yang selatan Wonokromo. Wonokromo nah itu Atakwa. ya betul. Nah di situ kan ada salah satu rekan kita ya mungkin terlalu capek dia, dia ketiduran di Palastren di sana. Saat saya bangunkan itu ya dia setelah bangun terus berjalan itu dia nggak nyadari kalau ada tangga itu langsung jelok aja tuh langsung jelok. Katanya sih ada yang apa ya menyorong walau alam saya sendiri nggak ngerti tapi ya, itu kejadian jadi dari situ akhirnya kan
selalu dipesankan sama beliau Pak pembina bahwa kita kalau udah BBM ya wes kita fokus di BBM. Kita kerjakan apa yang bagus kita kerjakan. Jangan fokus ya. Itu kalau tidur seperti itu memang nggak boleh, sebetulnya nggak boleh sama dan pembina tidak itu nggak boleh. berbicara yang lain. Waktu kan dulu pernah sama Mas Juki, temannya Mas Juki waktu bersin di masjid Murian. Iya itu juga. Itu kan kena kemasukan itu Mas Ahmad itu dan sekarang itu sederhana sekali loh. Ya itu kan. Dia hanya batin baut kan lampunya kan yang bawah itu ada kacanya gitu, kayak mangkok gitu. Nah, itu ada baut situ yang menahan itu. Memang kecil bautnya itu. Dia hanya batin itu. Baut semono kok iso kuat ya nahan gitu. Hanya gitu aja. Setelah itu pulang kena dia. Saya nggak kenanya gimana nggak ngerti aku. Tapi ya sama Mas Agus itu yang Mas Agus itu yang nangani. Nah, di situ itu kalau yang serem-serem sih memang. Artinya tapi setelah kita bersihkan itu rata-rata semua tuh sekarang jadi auranya udah berbeda, jauh berbeda lebih sekali. cerah gitu. Ya seperti itu. Tapi enggak Pak Desupri, salah satu manfaat dari BBM itu ada enggak yang membuat awet muda gitu? Kelihatannya Pak Desupri itu kan enggak kelihatan sepuh gitu. Iya, enggak sepuh. Masih kayak umur 18. Masih kayak umur 18. Iya. Ya, Itu gara-gara ya BBM Mas, nggak? 5 tahun ya, wong belum ada giginya kok. Saya mau bilang gitu aja kok. Diampet-ampet gitu aja. Iya Mas. Membuat awet muda ya? Iya, Nggak, kan memang maksud saya awet mudanya itu kan seneng terus. kan banyak teman kan bahagia. Wah, bahagia sekali Kan Mas. banyak bercanda. Sekarang gimana enggak tuh Mas Ois? Dulu itu sama Ade itu misalnya kalau minggu itu kepengen pergi kemana, rekreasi misalnya. Lah sekarang ini dengan BBM ini tiap hari minggu rasanya seperti rekreasi Mas. Saya terus terang. Saya terus terang kan saya juga Tenang ikut itu. kuliah ini. Sungguh, iya. Nah kalau dari sisi manfaat, kalau saya pribadi, Ya. saya tuh yang tadinya tidak pernah pergi ke masjid, sekalinya pergi ke masjid, langsung bersin, langsung naik mimbar. Itu bagi saya itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Betul. Berarti Belum khotbah ya Mas? Ikut. Nah itu. Naik mimbar kan? Yang kalau naik mimbar tapi kan bersih. Bersih kan tak kira. Kalau khotbah saya kira bahannya Naik mimbar si opo mau naik mimbar. Ya, bener. Orang Tapi kan ini kan juga manfaatnya apa itu? belum pernah datang ke masjid, sekalinya datang ke masjid Naik ke mimbar. mimbar. Coba kalau saya datangnya itu tidak pas bersih masjid, udah ditarik takmirnya. Waduh, tarik gitu. Oh, dikirain operasi. Straight. Enggak dikirain mau nyuri mic. Nah itu kalau Ada orang seperti ini. ya ada manfaatnya Betul. itu. Saat yang kedua yang masjid yang belum pernah saya tahu ternyata ada masjid di sini. Saya jadi tahu. Nah itu kalau wah manfaatnya berarti luar biasa. Nah manfaat yang eksternal tentu ya pasti kita rasakan. Nah mungkin ya kurang lebih sama ya. Iya. Ya tapi yang iya itu ada dua Alhamdulillah. manfaat yang kemudian wah ada masjid kayak gini. Jadi, Masjid kayak gini. Kalau gitu Mas itu harus bersyukur sungguhan Mas. Wah saya sangat bersyukur. Iya, masalahnya Saya sangat Mas bersyukur itu adanya. belum lama loh ikut kuliah itu, belum ikut BBM ini belum lama, tapi sudah bisa merasakan. Iya. Nah, Pak Desupri itu 8 tahun masuk Baru bisa merasakan sekarang? Oh ya baru. Dulu Jadi prosesnya lama ya berarti ya? prosesnya lama Iya. loh Pak Desupri. Mas Udah itu padahal 8 tahun ya. iya. Saya Sekarang belum lama Pak. anggotanya Wah, banyak. itu sudah bisa Belum lama merasakan. Aku tanya, sekarang banyak. Oh banyak sekarang. Dulu cuma berapa orang sekarang 5 mungkin. puluhan orang sekarang 70, hampir sekitar 70-an. 70-an ya sekarang. Iya. Itu Berarti kalau orang 70 itu ya 70 macam ya. Oh, pengalaman itu 70 macam ya. ya enggak Ya, itu karena kan masing-masing. setiap masjid itu kan ada dibagi ada berapa bidang Mas? Iya. Sekitar 8 bidang ya misalnya
yang kamar mandi sama kamar wudhu Oh, itu berkelompok. kelompok. Yang gue maksud adalah pengalaman ada Wah, tuh wah. ya 70 itu Tapi pengalaman sendiri ya. tapi memang anggotanya ini memang banyak. Yang kemarin saya kan sempat lihat nih yang sudah kita diposting di channelnya Akliyah kan juga ada kemarin yang perayaan 17-an. Oh iya iya iya. Nah, itu kan juga banyak sekali itu ternyata anggota Potensinya Indonesia. kondang-kondang. Jadi teman-teman kalau mau lihat yang perayaan 17-an Akliyah Indonesia bisa di sini ya, di sini. Di sini nantilah ya. Iya. Ada nanti pokoknya diklik aja. Ada. Nanti kalau pengen tahu anggotanya Akliyah Indonesia kayak gimana nanti bisa langsung dituju linknya. Ya. Ya. Jadi gitu Pak D. Terus yang terkait sama yang BBM tadi itu apa ya? Ada pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman sahabat AI Sahabat ini? AI, konco-konco jenengan yang itu. Maksudnya yang mungkin masih ragu ingin bergabung atau mungkin yang sedang melakukan hal yang sama kan mungkin kegiatan bersih-bersih masjid kan tidak hanya teman-teman Akliyah saja kan. Coba mungkin jenengan terangke syaratnya apa, hanya apa. Nah, ya. Gitu, Ya, untuk sahabat AI ya ini ya. Ini kan Mas ini Bapak pembina Bapak Haji Agus Sumarjoso sekalian Ibu. Itu kan kalau beliau di dalamnya itu kan biasanya mengadakan pengajian. Nah, di situ dari semua warga binaan Akliyah itu kan di situ dikasih nasihat binaan yang ilmu itu istilahnya pengajian itu kan sering sekali Pak Agus itu mengadakan itulah. Dari situlah beliau memberi ilmu kesadar ini kan biar semua anggota Akliyah ini kan bisa mendalami, bisa sungguh-sungguh jadi tidak setengah-setengah ikut anggota Akliyah gitu loh Mas. Enggak, maksud saya itu yang belum ikut. Yang belum ikut. Nah, belum ikut supaya terinspirasi. Ikut itu syaratnya apa, di sini apa gitu supaya aku wingi arep melu ming ngomong apik tok gitu ta. Ini baik. kemarin pengen ikut nih. Ya, Tapi kok isi masih monggo. Kalau syarat itu nggak terlalu banyak ya, karena yang penting kita punya niatan baik untuk bersih-bersih masjid. Kemudian yang pokok itu biasanya setelah 4 kali mengikuti kegiatan BBM dari awal ya, dari awal kan sebetulnya baru masih ngikut aja, belum menjadi anggota gitu. Jadi setelah 4 kali baru dimasukkan sebagai anggota. Ya, sebagai anggota. Nanti kalaupun nanti ada pembagian seragam atau memang harus pakai seragam, itu masih nanti dikasih. Nanti entah prosedurnya itu hanya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ribet ya. Nggak ribet, sebetulnya nggak ribet. Dan saya sendiri menghimbau kepada sahabat-sahabat AI yang di luar yang masih menu, ayo coba kita berusaha untuk, dalam artian hijrah ya, dalam artian yang tadinya kita minggu itu senang-senang, tapi kan coba kita ya di BBM itu sebetulnya senang juga kalau kita sudah betul-betul berbuat sesuatu yang lain. Betul-betul. Jadi kita berbuat sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ya. Jadi kita diberi kesehatan oleh Allah, itu kita istilahnya kita zakatkan, karena kesehatan itu kan termasuk rezeki Mas ya. Nah, itu. Nah, dari situ itu jadi kita menzakati lah itu. Jadi dengan dari sekian dari misalkan 1 minggu itu 7 hari ya, Untuk 6 kerja hari terus ya. kita diberi kesehatan ya, sehari aja ini sebetulnya udah cukup. Jadi kita mau merubah itu. Bagian dari kesehatan kita itu adalah juga kesehatan untuk orang lain. Betul. Jadi gitu sahabat AI,
baik yang tampak maupun yang Tidak tampak. Pesan-pesannya seperti itu. Itu ya Pak De ya? Iya, Yang bergabung, oke. hubungi. Kalau yang bergabung yang tampak aja. Ya. Kalau nggak tampak itu bahaya. Biar ngikut anu aja Mas Wahono aja yang nggak tampak ini. Iya toh. Kalau mengikut hubungi ini. Iya toh? Ya. Kalau ingin kamu menilai baik, mengapa kamu nggak ikut? Nah, ya itu. Iya, kita harus Ya bergabung sama. itu masih jadi pertanyaan. Udah tahu baik, kenapa nggak ikut? Nah, tapi itu biarkan saja itu. Biarkan. Biar menjadi rahasia Gusti Iya, Allah gitu iya. ya. Biar nanti juga Gusti Allah sendiri yang akan Iya, betul. mengarahkan beliau-beliaunya. Setelah Anda ikut 8 tahun, adakah kerugian yang kau sandang? Adakah istilah keuntungan yang kau terima? Oh ya, kalau kerugian itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau keuntungan banyak sekali. Iya, dulu gitu kan, Pak Super itu kan ya nggak seperti inilah badannya. Ya karena masuk ikut BBM, kuliah masuk, itu apa-apa di situ ada. Minuman ada, makanan ada, banyak sekali dan tidak membeli. Iya Mas, tidak membeli Mas. Terus-terusan. Ya enggak Mas. Nah, ini kan memang waktu dulu seperti itu Mas. Dulu sebelum belum ada aturan itu, misalnya Pak Desupri waktu apa ya kecapean menggosok klosetnya, haus minum. Nah, dulu seperti itu. Jadi banyak yang ikut haus sedikit minum. Mau ini ada makanan apa makan lah. Terus ini beliau. Masalahnya pentolannya ngajari ya. Itu ya dari Pak Pembina, Pak Agus boten jadi kersane ya. Terus makanan itu dari mana? Wah, makanan itu Dari anggota juga sih. Oh, dari anggota? Iya. Anggota pada bawa. Masing-masing. Oh, jadi anggota. Jadi kadang ya Dari kayak anggota, saya oleh sendiri anggota, gitu ya. untuk anggota. Berangkat nggak bawa apa-apa, pulang bawa. sama Pak. Jadi artinya dari kita untuk kita. Nah, betul sekali. Dari kita oleh kita untuk kita. Cakep banget Iya, nih. iya. pokoknya. Ya, Mantap Mas, pokoknya di Akliah itu mantap sekali ini di Kita Akliah Indonesia ini. inilah kita dapat info banyak banget ini. Iya. Ya, dengan hadirnya Pak D Supri dengan Pak D Iya. Juki di sini kita share pengalaman pengalaman beliau selama bergabung di Akliah Indonesia di kegiatan bersih-bersih masjid. Terima kasih sekali ini Pak D. Sama-sama Mas. Sama-sama. Hadirnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga ya. Ya. Saya yakin nanti sahabat-sahabat saya sudah pasti akan menonton dan akan mengambil manfaatnya lah dari obrolan kita pada kesempatan gitu ya Pak D. Iya. Ya. Gitu Pak D. Iya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Namanya. Matur nuwun. Tetap sehat, sahabat. Yes. Ya. Siap. Iya. Terima kasih sudah menonton Pojok AI. Semoga terinspirasi. Tetap di Pojok AI. Bicara akal yang tidak akal-akalan. Salam syukur, salam bahagia.